Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brightes, hari ini saya akan bincang-bincang santai sama sahabat saya. Dan bukan hanya sekedar sahabat, tapi beliau juga salah satu guru saya. Walaupun usianya jauh lebih muda dari saya, tapi pengalaman dan bagaimana beliau memimpin industri media sangat luar biasa. Mari kita bincang-bincang santai bersama Mas Budi. Mas Budi Dharma namanya. Beliau adalah owner dari MGT Radio. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai karena saya didampingi dengan sebuah gitar dan beliau duduk di depan sebuah piano. Pak Budi, apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah Terima baik, kasih Mas sudah hadir di studio Bright, Mas Budi. Senang ada di sini Mas Rijal. Ya. Terima kasih. Nah, Mas Budi tadi pesan sama saya kita ngobrolnya santai-santai aja. Karena kalau di bawah formil kita jadi nggak lepas ngobrolnya. Apa yang mau kita obrolin ya mengalir aja, nggak usah kita setting dan segala macam. Gitu ya Mas Budi ya. Insya Allah benar. Udah keringetan. Oh, Mas Budi kan udah jadi ngobrol formil dia akan keringetan. Iya, Makanya kita benar. ngobrol santai aja. Mas Budi yang mau nanya atau saya yang bertanya sama Mas Budi nih? Mas Rijal lah sebagai tuan rumah. Saya kan tamu di sini. Tahu ya. Ya. Terus, untuk membuka suasana biar lebih santai, mungkin saya akan minta Mas Budi nyanyi dulu kan. Lagu The Beatles, Mas Budi. Nggak bisa saya. Saya jujur Mas Rijal. Saya tuh nggak bisa alat musik. Oh, oke. Tapi saya penikmat saja. Oh, Jadi kayak Mas Rijal barusan mainin beberapa nada tuh. Saya mungkin bisa menikmati gitu. Tapi kalau disuruh nih main nggak bisa. Tapi dahsyatnya nih, tamunya MGT pasti orang-orang yang jago main musik ya. Oh ya. Bisa cerita nggak Mas Budi, tamunya yang sangat luar biasa itu siapa aja di MGT? Iya ya. Nih sharing nih, kita ngobrol-ngobrol santai nih, Iya, iya. ya nggak? Ya karena kita bukan radio news and talk, jadi kehadiran artis dalam hal ini musisi itu buat kita udah bukan hal yang langka. Gitu. Bener. Jadi hampir bisa dibilang musisi-musisi yang ada di tanah air pernah Mampir ya? mampir Di ke MGT Bandung MGT ya? Radio. Boleh nggak disebutin siapa aja Mas Budi? Yang berkesan ya. Kalau yang lain mungkin banyak ya, tapi yang berkesan almarhum Chrisye. Oh, oke. Oh, Almarhum iya. Chrisye. Lilin-lilin kecil. Iya. Jadi kenapa berkesan buat saya? Karena siapa sih yang nggak kenal ya? Iya, Chrisye. betul. Tapi untuk punya agenda visit radio itu jadi agenda utamanya Mas Chrisye. Oh, oke. Karena mungkin Mas Rijal juga tahu. Iya. Banyak artis yang terkenal kadang untuk visit ke radio tuh agak ya, ini ya. bukannya nggak mau iya. tapi jadwalnya Iya. mereka kan padat ya di off Iya, air di iya. TV gitu kan atau di Majalah majalah ke radio ke nomor sekian jadinya. iya gitu ya. nah kalau Mas Chrisye itu saya pernah dengar pembicaraan dia dengan penyiar kita tempo hari dia bilang saya malah justru menomorsatukan radio oke. karena beliau merasa radio star. Dia ngetop iya. karena radio. Bukan Betul, digital star betul. karena Iya. digital belum ada tempo hari. Gitu. Iya. Seperti itu Mas Rijal. Oke, Jadi oke. menurut saya Chrisye. Terus juga yang berkesan juga menurut saya Ahmad Dhani juga berkesan. Ahmad Dhani. Waktu itu beliau bukan Dewa. Oh, bukan Dewanya. Malah pas project dia sendiri kalau nggak salah. Oke. Itu juga menurut saya sangat Berkesan, berkesan ya? ya karena ya memang beliau orang jenius Oh ya. iya. Di Lagu-lagunya tuh luar biasa. Iya. Terus kalau yang kesini-sininya The Massive. Oh, oke. The Massive juga menurut saya juga band yang tetap menomorsatukan radio sebagai agenda beliau Iya. dalam berpromosi ya apabila punya single atau album baru. Gitu. Iya. Jadi begitu Mas Rijal. Yang Iya, itu ada berkesan. itu artis nasional. Kalau artis luar negeri ya Artis pasti banyak luar juga negeri, nih kayak di MGT. Iya, jadi syukur alhamdulillah MGT pernah didatangi oleh beberapa artis luar negeri. Salah satunya Michael Sturrock. Oh. Waktu itu ngetop dengan lagu The Actor. Ah. Ya, ini sih katanya label yang membawahi artis Michael Sturrock ya. Waktu itu dia di bawah Aquarius Music Indo. Oke. Namanya boleh saya sebutin namanya? Boleh. Mas Agus. Mas Oke. Agus bilang
lagu The Actor itu pertama kali diputar di Indonesia ya di MGT. Luar Kata beliau biasa. gitu. Iya. Nah, sehingga bisa booming dan MGT berkesempatan untuk didatangi oleh Michael Sturrock tempo hari. Oke. Gitu loh. Selain Michael Sturrock ada lagi? Ada beberapa artis tapi saya lupa, boy band ada juga, saya lupa, tapi mereka artis-artis one hit wonder gitu loh. Iya. One hit wonder artinya punya single cuma satu, ngetop, udah itu hilang lagi. Gitu. Iya. Tapi kalau kita mendapat undangan interview artis ke Jakarta, khususnya artis luar, banyak Mas. Banyak ya. Jadi selain beliau atau mereka datang ke studio, kita juga kadang dapat undangan dari label untuk mewawancarai mereka pada saat promo tour di Jakarta. Siap. Nih Mas Budi, saya mengenali MGT juga bukan baru, alhamdulillahnya ya. Saya masuk di dunia radio itu kalau nggak salah ya serius ya di bidang radio itu dari tahun 2000-an ya. Enggak lah, 90-an. 90-an. Iya, 2000-an saya. Mas Budi malah 90-an. Iya, setelah mengenal dunia radio itu ternyata unik dan alhamdulillahnya banyak teman di seluruh Indonesia. Amin. Dan yang saya tahu MGT itu salah satu radio yang sangat top di Bandung. Makasih. Hingga sekarang. Amin. Jadi nggak hanya Makasih. dulu, hingga sekarang. Makasih. Bahkan yang saya salut nih Mas Budi itu orangnya buat saya ya itu guyup sama siapa aja, mau apapun Anda, siapapun Anda, dia akan turun dan akan berdiskusi walaupun beliau ini selaku owner. Jadi kalau mau minta sesuatu atau ngobrol sesuatu tentang promosi di Radio MGT, jangan sungkan-sungkan ngobrol aja langsung sama Mas Budi. Ke Bright aja. Ke Bright aja. juga boleh ya. Iya dong. Iya. Ke Bright lah. Iya. Ke Bright. Walaupun Mas Budi juga open, orangnya top banget. Mas Budi, Yep. satu hal lagi yang saya penasaran sebenarnya. Ini lebih kepada ngobrol-ngobrol aja nih Mas Budi. Dulu Bright bersama NLC pernah ngobrol-ngobrol sama PRSNI tentang hak cipta lagu dan akhirnya kita harus bayar Royalty. royalti. Nah, royalti. Iya. Dari Mas Budi sebenarnya pendapatnya apa tentang royalti? Buat saya sih setuju aja Mas Rizal. Oh. Hanya tinggal mungkin aturan mainnya saja yang perlu dibuat. Iya. Karena sebenarnya sebelum yang kemarin itu viral, Iya. kita sebagai radio swasta Sudah melakukan itu ya. Sudah melakukan Iya, itu. betul, Jadi betul. bukan hal yang baru Bukan hal yang baru. buat kita yang ada di industri radio. Iya, gitu. betul. Nah, tapi memang aturan mainnya. Iya. Saya pernah melihat salah satu podcast artis ngetop. Oke. Ya, kebetulan artis ini juga punya usaha karaoke. Dan beliau bilang, gue setahun dapat sekian loh. Gue kaget deh. Kagetnya kenapa? Harusnya gue bisa lebih. Dan gue juga nggak tahu kenapa angka ini dapatnya dari mana. Itu dari sisi artis loh Mas. Iya. Ya kan? Jadi mungkin kalau aturannya clear, saya rasa dari pihak kita yang Media, dipungut iya. dan pihak artis yang mendapatkan haknya Senang-senang aja ya. Iya, saya dan, setuju. dan sepakat tuh Mas Budi memang masalah royalti ini dari dulu juga saya dengar radio sudah melakukan itu dan dikoordinir sama organisasi prosesnya dia. Iya. Dan ini juga bukan aturan baru sebenarnya, cuma lebih dikuatkan dalam bentuk peraturan pemerintah ya. Betul. Perpres ya. Iya, Setuju, baik Mas. Mas Budi. Nah, saya sering nih ngobrol-ngobrol sama Mas Budi dalam suasana santai tentang bagaimana dan apa yang harus kita kerjain di depan. Gitu, Mas Budi ini orangnya sebenarnya asik kalau ngomong. Cuma kalau diajak vote dia tegang dan Keringetan. keringetan ya. Ini Keringetan. keringetan yang menghasilkan. Amin. Iya, itulah bedanya orang radio sama dunia yang lain. Kalau saya kan implementer buyer. Bagaimana membantu teman-teman pengiklan memposisikan promonya di media-media yang pas gitu kan. Nah, makanya salah satunya adalah Radio MGT di Bandung sebagai partnernya Bright. Ketika saya bilang ngobrol aja Mas Budi balikin lagi ke Bright aja karena kita emang udah sering berkolaborasi Mas Budi ya. Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan ya. Betul. Saling bekerja sama. Tapi persoalannya adalah kalau saya jelasin tentang MGT kan kurang pas, lebih pas itu yang punya MGT. Kenapa MGT harus dipilih sebagai salah satu media promosi yang bagus? Oh gitu ya. Iya. Ya, mungkin saya bisa bilang
agak klise sih. Iya. Ya, MGT itu tahun ini akan menginjak usia 40 tahun. Udah lebih tua dari saya kayaknya nih. Rendah beliau. Jadi Brighters kalau tadi beliau di opening bilang katanya saya gurunya, terbalik. Saya yang berguru dengan beliau. Jujur aja nih, no edit-edit nih. Iya, lo profile high profit. Tolong jangan diedit ya hal ini gitu loh. Ini nggak boleh diedit gitu loh. Jadi memang beliau ini salah satu guru saya. Jadi kalau tadi Mas Rijal bilang kenapa harus dipilih, satu, usia kita sudah 40 Mas Rijal. Iya. Jadi kalau bisa dibilang usia 40 itu ya sudah mature lah. Jadi layak untuk dijadikan salah satu pilihan dari sekian banyak radio gitu loh. Dan yang kedua ya karena saya second generation. Jadi saya paling tidak sudah bisa ngebuktiin kepada pendengar, relasi bahwa kami sebagai second generation bisa meneruskan cita-cita founding father kita, gitu loh. Apa yang pernah dilakukan di MGT dan sekarang masih berlanjut. Iya. Karena kan setahu saya bisnis radio ini kan bisnis kepercayaan nih Mas Rijal ya. Betul. Jadi kalau saya mungkin di mata Mas Rijal hari ini A, besok B, saya rasa MGT Radio juga nggak akan jadi pilihan. Benar. Nah itulah yang saya pegang, kepercayaan itulah sampai dengan hari ini. Kepercayaan dan konsistensi ya. Konsistensi. Betul. Ya kan, konsistensi nggak cuma sekali Mas Rijal. Kata orang pinter, saya pernah baca di salah satu majalah, rahasianya apa? Konsisten dan konsisten sampai 3 kali. Iya. Katanya seperti itu. Ini bukan kata saya. Iya. Saya cuma baca. Artinya konsisten itu bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. Ya. Tapi konsisten itu harus terus menerus. Sehingga itu menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diharapkan kan gitu. Iya. Mas Budi, tadi kan Mas Budi cerita sebagai second generation dari pendiri Radio MGT. Yang saya tahu memang ayahnya Mas Budi kan. Mas Budi sendiri berkecimpung di dunia Radio MGT sejak kapan? Waduh, saya lupa tahunnya atau karena udah kelamaan? Yang mungkin ini kelihatan tuanya ya. Jadi sebenarnya Mas Rijal, saya tuh malah justru seneng melihat Mas Rijal dari dulu sampai sekarang. Benar. Gitu ya? Iya. Mas Rijal saya melihat ada progres gitu loh. Dari dulu sampai dengan sekarang kelihatan jelas. Saya dari dulu sampai sekarang ya begini-gini aja Mas Rijal. Jadi ini yang saya suka lagi nih Mas Budi. Jadi kartu nama saya dari dulu ya gitu aja, nggak ada jabatan. Nggak ada jabatan. Iya, ya Budi Dharma Putra udah. Gimana mau dikasih jabatan kartu namanya owner? Kan nggak ada itu juga mau dikasih jabatan apa? Lu mau jabatan apa? Buat apa aja ya dikosongin aja gitu kan? Itu bercanda mah. Jadi awalnya saya tahu radio pada saat saya SMA. Kalau nggak salah saya tahun 90-91 mungkin. Tahun 90 ya? Saya masih putih abu-abu, tapi saya suka radio itu awalnya dari kerjasama dengan label atau perusahaan rekaman. Oke. Dari situ mulai terjun di dunia radio. Iya, mulai terjun. Ya pelan-pelan bapak saya ngasih kepercayaan. Coba lo belajar marketing, ya kan? Terus saya diajarin sama beberapa teman bapak saya termasuk Mas Rijal juga. Saya belajar, terus lama-kelamaan porsinya ditambah. Coba kalau kemarin belajar marketing atau sales, sekarang belajar manajemennya deh. Ya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang belajar. Masih belajar. 90 2021 berarti udah hampir 30 tahun. 30 ya? 30 tahun, 30 lebih malah. Iya. Mungkin ya. Itu 30 tahun, saya masih 29. Gak percaya saya mau 29 ya Mas Budi ya? Gak percaya. 25 kali ya. Yang penting jiwanya muda terus kan. Katanya kan usia is just a number. Yes, kan? betul. Yang penting usia atau semangat kita harus muda. Satu hal ya Mas Budi ya, saya belajar dari teman-teman radio juga nih ya, bahwa teman-teman radio itu selalu happy, selalu bahagia. Bahkan ada satu filosofi yang dibilang teman-teman radio kalau di depan mic itu udah wajahnya udah cerah.
Padahal cuma dikasih satu mic aja ya. Yeah. Dia udah cerah. Bagaimana cara membedakan atau menemukan orang radio dengan banyak orang? Gampang, ketika dia lagi ngumpul nih, banyak kumpul, taruh aja mic. Yang ngambil mic pasti orang radio. Karena udah habis. Iya, betul. Benar nggak begitu Mas Budi? Iya, tapi memang yang Mas Rizal sampaikan tuh benar gitu loh. Mungkin saya sedikit orang yang bukan yang dimaksud oleh Mas Rizal. Karena saya memang bukan seorang penyiar. Ya kan? Basic saya bukan penyiar. Jadi kebanyakan orang nih teman-teman selalu nanya nih kalau ketemu saya udah lama gitu ya. Lo di mana? Di radio. Lo siaran jam berapa? Gitu. Jadi radio itu identik sama yang namanya siaran. Padahal kan di dalamnya ada sales, ada marketing, ada PR, ada keuangan, ya kan? Ada orang program gitu loh. Jadi divisinya banyak. Gitu loh. Nah ini yang menarik ya Mas Budi, ini mungkin perlu kita jelasin nih kepada Brightest dan banyak orang bahwa radio itu bukan cuma berbicara siaran, tapi berbicara sebuah industri. Betul nggak Mas Budi? Setuju. Ya kan? Ya. Nah ketika ngomongin suatu industri itu ada 3 pilar yang harus ada. Apa itu? Produksi, SDM dan keuangan. Ya. Betul. Nah itu ada semua di lingkupan industri radio. Nah selaku owner dan selaku orang yang memimpin manajemennya radio, boleh nggak diceritain sebenarnya yang dimaksud dengan radio sebagai sebuah industri itu apa, Mas Budi? Apa ya? Saya sih melihat bahwa radio itu memang harus dijalani secara profesional sih, Mas Rizal. Jadi kalau dulu-dulu ya, almarhum bapak saya pernah bilang banyak orang punya radio itu diawali dari hobi. Oke, betul. Ya kan? Ya. Tapi kesini udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Harus serius. Harus ada yang dijadikan pertanggungjawaban. Sehingga yang namanya radio ini juga bisa jadi industri seperti yang Mas Rizal bilang gitu loh. Tapi radio juga harus ready atau siap menghadapi tantangan global. Jangan sampai ada radio yang dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini bukti siar bisa lama, tapi giliran nagih cepet banget gitu loh. Ya ini juga harus diperbaiki sih dari sisi radionya gitu loh. Kalau pengen kita masuk ke sebuah industri, karena kalau udah masuk industri ya kita harus siap menghadapi yang namanya tantangan global kan. Tantangan global, benar. Iya. Nah, Mas Budi, di sebuah radio itu kan ada penyiar, ada marketing, ada finance, ada keuangan. Di MGT juga pasti begitu ya? Iya, ada. Lengkap ya? Boleh nggak diceritain struktur organisasinya apa aja sih yang ada di radio MGT? Ya yang tadi Mas Rizal sebutkan sebenarnya ada di hampir semua radio ya. Mungkin ada juga PR dan promosi. Oh, oke. Di sana ada. Terus sebenarnya turunannya banyak nih Mas Rizal, tapi yang inti yang utamanya memang yang tadi Mas Rizal sampaikan. Iya, ada gitu loh. marketing, ada produksi, ada keuangan. Ya, sebenarnya marketing juga di dalamnya ada sales. Ada sales. Karena kan berbeda marketing dengan sales. Betul. Kayak di produksi juga kalau kita ngomongin program ya ada penyiar, ada orang produksi sendiri ya kan, terus juga ada scriptwriter, ada kreatif dan lain sebagainya, ada sound officer atau operator, ya kan. Nah di keuangan juga gitu kan, ada accounting, ada kasir, ada pajak. Iya. Makanya salah ketika ditanya kerja di mana, radio. Oh siaran, bukan. Bahwa belum tentu di siaran. Bisa jadi dia jadi orang kreatifnya. Kamu orang kreatif ngapain di radio? Banyak kerjaannya. Ribet bahkan gitu ya. Orang marketing juga ribet. Bagaimana meningkatkan diri dan segala macam. Dan bukan hanya sekedar jualan. Bagaimana dia juga meningkatkan brand image dan segala macam. Gitu Mas Budi ya? Betul, setuju Mas Rizal. Makanya di kita kan selalu ada program magang nih Mas Rizal. Oke, nah menarik. Program magang. Jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus di Bandung untuk bersama-sama menjalani program ini. Teman-teman magang yang ada atau yang belajar magang di MGT Radio, kita juga ajarin ke semua bagian tersebut Mas Rizal. Makanya saya selalu bilang pada saat ada penawaran magang,
kita harus ngomong sama kampus bahwa kita nggak kepengen siswa atau siswi ini mengenal hanya satu divisi. Betul. Mereka juga harus tahu divisi lain. Betul, bagaimana jadi sales, bagaimana jadi marketing. Iya. Kadang kita ajak mereka untuk meeting, Mas Rizal. Oh, benar. Tidak hanya meeting internal, tapi juga meeting ke eksternal dengan klien. Iya. Kalau kita ada activity, kita libatkan di kepanitiaan dan lain sebagainya, sehingga yang selama ini orang tahu kalau radio adalah penyiar itu bisa terbantahkan, artinya bisa diklarifikasi oleh teman-teman yang pernah magang gitu loh, Mas Rizal. Iya, benar. Sehingga pada saat mereka selesai magang, insya Allah ilmunya jadi komplit. Benar. Harapan kita seperti itu, Mas Rizal. Ini kalau boleh sharing juga nih Mas Budi ya, kebetulan di Bright juga kan menerima siswa-siswa yang magang, baik keren. dari SMK maupun dari universitas. Keren. Nah, mereka itu belajar tentang dunia buying itu apa. Keren. Bahkan juga dunia radio itu apa. Iya. Nah, ketika mereka bingung, oh ternyata radio itu nggak simpel ya, yaitu bikin script, bikin materi siaran, nyusun program lagu, nyusun program siaran, bahkan dia berkomunikasi sama teman-teman radio lain di seluruh daerah gitu ya. Dia surprise bahkan bilang, enak ya, saya jadi kenal teman saya ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Semarang. Nambah teman ya. Iya, dan teman-temannya media semua gitu kan. Jadi nggak simpel dibilang bahwa orang radio itu cuma siaran. Iya, setuju. Bahwa radio itu adalah sebuah industri. Betul, Mas Rizal. Brighters nih ngobrol pembuka aja udah rame banget kan ya, banyak hal yang kita bukan penutup ya? Hah? Saya kira udah penutup. Belum, ini baru sesi pertama nih Mas Budi. Oh my god. Iya, jadi kita bicara tentang radio itu kan nggak pernah ada matinya Mas Budi. Iya, jadi ya mungkin sekitar 3-4 jam lagi lah Brighters. Ya, Mas Rizal. Iya, siap. Boleh saya nanya nggak, Mas Rizal? Boleh. Gantian. Nih sebenarnya secara nggak langsung titipan dari teman-teman radio nih, Mas Rizal. Kira-kira pertanyaan seperti ini, Mas Rizal. Kan kita ketahui bahwa pandemi COVID ini belum selesai, ya kan? Nah, banyak teman-teman tuh yang bertanya dari sisi pengiklan, gimana sih melihatnya gitu loh. Apakah pengiklan yang ada masih semangat untuk mengkampanyekan brand-brandnya gitu loh. Dan apakah COVID ini sebenarnya tidak menjadi halangan, karena juga di kami orang-orang radio juga sama seperti apa yang selalu digembar-gemborkan di beberapa webinar gitu ya. Pokoknya kreatif deh, lo harus kreatif, jangan menyerah, never give up dan lain sebagainya lah gitu. Dan itu juga sebagian sudah kami lakukan nih. Nah sekarang dari sisi Mas Rizal gimana nih? Ini pertanyaannya simple tapi susah jawab. Saya hanya ingin berbagi pengalaman aja Mas Budi. Silakan Mas Rizal. Pertama dasarnya adalah saya bukan pengiklan karena saya tidak punya produk. Saya sebagai fasilitator menjembatani para pengiklan ke media-media gitu ya. Tapi saya punya pengalaman ngobrol-ngobrol sama mereka tentang masa pandemi, bagaimana potensi beriklan dan segala macam gitu ya. Poinnya cuma satu, bahwa mereka tetap butuh promosi. Kalau nggak promosi gimana mereka mau jualan? Bagaimana mereka mau memperkenalkan produk-produk mereka? Promosi tetap dibutuhkan. Persoalannya adalah mereka memilih media mana yang efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhannya mereka, sehingga produknya mereka bisa terdeliver ke target marketnya mereka. Ngomong soal radio sekarang. Sorry, sebelum ngomong radio saya pernah diskusi begini nih, di awal tahun kemarin sama teman-teman beberapa produsen, dia bilang kita di masa pandemi memang wait and see nih, dia bilang, karena ada beberapa persoalan yang harus mereka selesaikan. Contohnya keterbatasan waktu untuk bekerja, karena ada masa pandemi, ada masa konsolidasi, ada masa WFH dan segala macam, sehingga mereka harus membatasi jam kerja. Kan mereka nggak bisa ngumpul. Mereka akhirnya mengatur timeline untuk bekerja. Misalkan kapasitas pabriknya 1.000 orang, karena masa pandemi akhirnya yang boleh kerja cuma 30%, 300 orang. Nah,
Mereka kan harus berpikir bagaimana dengan 300 orang mengejar kapasitas yang ada. Sedangkan pengeluaran mereka tetap 1.000 orang. Nah, mereka harus mengatur itu. Yang kedua juga mereka harus memilih sekarang produknya. Produk apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Karena ya itu tadi masa pandemi yang mengakibatkan orang akhirnya bekerja dari rumah, menjadi kurang efektif dan segala macam, itu menjadi bahan pertimbangan. Akhirnya mereka bertransformasi dari suatu produk yang biasanya dibutuhkan banyak orang menjadi suatu produk yang diperlukan pada saat ini. Contohnya masker, sanitizer, segala macam. Akhirnya produk-produk semua diarahkan untuk juga menjembatani bagaimana kita beradaptasi dengan masa pandemi ini. Nah, berarti kan ada transformasi produk. Mereka harus memikirkan itu. Nah, ketika mereka bertransformasi, mereka butuh apa? Tetap butuh promosi. Bagaimana mereka memperkenalkan produk kalau tidak promosi? Cuma persoalannya balik lagi ke dunia radio. Apakah dunia radio ini saya balik gitu. Apakah dunia radio mampu menerima atau menjembatani kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada di masa itu gitu loh. Balik yang tadi Mas Budi bilang masalah kreativitas. Saya salut sama teman-teman radio. Saya pernah diskusi juga sama teman-teman radio bilang bahwa radio itu tidak akan mati. Dan radio itu yang terjadi adalah mereka bertransisi juga dengan situasi yang ada. Contohnya dengan perkembangan teknologi. Dulu radio radio konvensional atau terestrial yang menggunakan pemancar, tapi dengan kemajuan teknologi, radio sekarang memanfaatkan streaming. Dulu radio ada batasan, localized, cuma ada di kota Bandung. Sekarang dengan streaming, radio bisa didengerin di seluruh dunia. Nah, bagaimana dia bisa mengekspos itu menjadi suatu kekuatan baru. Kemudian radio berbicara masalah kreatif, itu tadi kreativitas lokal menjadi kreativitas dunia sekarang worldwide. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan itu, bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi, pemanfaatan sosial media, peralihan. Dulu Mas Budi ingat ya, tahun 2000-an ada transformasi radio, promosi, kemudian main di event. Mereka berjualan dengan event. Kemudian event-event itu menjadi booming dia. Mereka bikin tuh divisi-divisi event gitu. Setelah itu mereka bertransformasi lagi dengan konten-konten kreatif program. Ya, mereka bermain quiz, kemudian bermain sharing dan segala macam, main di situ. Programnya menjadi pendamping kegiatan itu. Sekarang ada transformasi teknologi lagi, sosial media. Mereka mengekspor sosial media. Dulu sosial media sebagai add value aja. Sekarang banyak loh teman-teman radio yang sudah menjual sosial media sebagai bagian dari pendapatan mereka. Coba kalau dibilang gini, dulu jualan cuma spot, memanfaatkan airtime. Sekarang bukan hanya airtime yang dijual, ada bidang-bidang lain. Itu kan kreativitas. Seberapa besar teman-teman radio bisa memanfaatkan itu? Jadi kalau dibilang teman-teman pengiklan butuh media radio, butuh. Mereka tetap butuh media karena mereka butuh agar produknya dikenal orang. Cuma persoalannya adalah media yang apa, yang bagaimana. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Bagaimana radio itu melihat itu menjadi suatu potensi yang dibangun. Gitu Mas. Nah, gitu teman-teman radio nih. Mudah-mudahan banyak yang lihat nih. Jadi udah dijawab tuh sama beliau. Satu lagi nih Mas Rizal. Kita kan jadi serius. kita kan kadang suka. Silakan. Yang tuan rumahnya siapa ya? Mas Rizal, kita kan kadang suka membandingkan, membanding-bandingkan lah ya. Nah, dari sisi tadi kalau Mas Rizal bilang bukan pengiklan, apalah gitu, tapi Mas Rizal kan kepanjangan tangan dari advertising ya, atau pengiklan. Pernah nggak membandingkan di luar? Apakah kondisinya sama dengan apa yang tadi Mas Rizal sampaikan gitu? Media di luar tuh maksudnya media di luar negeri. Oh, di luar negeri. Bukan di negara kita gitu loh. Ya. Pernah nggak? Karena kita radio, kadang kita suka ngelihat nih, kita lirik-lirik nih, di negara orang kayak apa sih? Apakah sama juga dengan kayak yang kita rasakan di Indonesia? Gitu loh. Nah, kira-kira jurus-jurusnya apa sih yang mereka lakukan yang mungkin bisa kita adaptasi di sini? Nah, bagaimana kalau dari sisi pengiklan atau kepanjangan tangan dari pengiklan, Mas? Nah,
ini pertanyaannya kayaknya kurang tepat kalau ditanyakan ke saya. Justru saya ingin bertanya ke Mas Budi hal yang sama, karena saya justru ingin men-challenge teman-teman radio. Mereka ngikutin nggak perkembangan radio di luar? Jangan cuma jago di kandang atau istilahnya di dalam kotak. Bahkan ada istilah sekarang kan dulu out of the box gitu ya. Tapi teman-teman radio Surabaya almarhum Pak Errol mengingatkan kita semua bilang bahwa no box. Jangan out of the box lagi. Jadi intinya adalah kita jangan berpikir masalah ada batasan. Tidak ada batasan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Budi, justru saya yang harus mendapatkan informasi nih dari teman-teman radio. Sudah melakukan apa? Sudah melihat apa dengan dunia radio di luar sana? Yang saya tahu perkembangannya udah sangat dahsyat gitu ya. Bahkan yang saya pernah di sharing sama para pakar radio gitu ya, mereka tuh tidak melihat radio itu cuma sekedar mendelivery kata-kata atau apa, tapi mereka melakukan action, menginvite orang ngumpul dan segala macam, berinteraksi segala macam gitu. Bahkan mereka melakukan hal yang kalau dulu radionya siaran doang, ini enggak gitu. Mereka melakukan banyak hal, bahkan memanfaatkan banyak tools gitu. Nah itu yang saya dengar gitu kan. Nah justru saya pengen dengar dari teman-teman radio, apakah benar seperti itu? Dan come on, kita dulu. Tuh teman-teman. Gimana Mas Budi? Setuju nih. Mas Rijal tuh udah men-challenge kita nih teman-teman radio, ya kan? Kita harus jawab tantangannya. Ya, jadi tadi Mas Rijal bilang, ayo teman-teman radio. Ya. Saya setuju dengan apa yang Mas Rijal sampaikan bahwa radio sekarang tidak hanya didengar, tapi juga dilihat. Betul. Ada satu lagi, juga bisa dirasakan. Nah, ya, jadi 3 poin ini yang harus dipunyai oleh teman-teman radio sekarang. Iya. Dan balik lagi ke pertanyaan awal, apakah pengiklan tidak mau beriklan lagi? Tidak. Pengiklan mau beriklan, cuma masalahnya adalah media mana yang pas. Gitu kan? Jadi kalau teman-teman radio yang hanya berpikiran radio gua kan masih ada, tapi masih dengan pola yang zaman dulu. Iya nggak cocok gitu. Jadi ketika bilang billing iklan saya turun, jangan dilihat radio billing iklan turun, tapi kita udah melakukan apa buat meningkatkan billing iklan. Begitu Mas Budi. Jadi teman-teman radio nih, yuk rame-rame kasih sebanyak mungkin informasi radionya ke Bright. Sehingga teman-teman Bright juga tahu mana radio yang pas untuk brandnya. Kira-kira gitu ya Mas ya. Nah, just info aja nih, kemungkinan di bulan Juli. Startnya di bulan Juni kita akan melakukan radio mapping lagi dari Bright. Tapi metodenya beda. Kalau dulu Bright melakukan mapping, kita datang ke daerah, bebas masa pandemi. Sekarang Bright akan melakukan radio mapping melalui teknologi. Keren. Jadi kita akan datangi teman-teman radio, baik itu radio secara individu maupun radio secara organisasi. Kita akan ngobrol banyak, kita akan minta teman-teman radio mempersiapkan diri nih untuk apa? Pertama, kita bagi tiga sesi. Pertama, bagaimana si radio itu harus bisa mempresentasikan wilayahnya. Dia harus bisa mempresentasikan wilayahnya. Bahwa wilayah keunggulan daerahnya apa aja nih? Daerahnya apa? Bahwa itu adalah potensi untuk orang beriklan. Kayak baik itu wisatanya, daerah industrinya, itu harus dilihat, penyebaran masyarakatnya dan segala macam, itu harus dibuat. Yang kedua, bagaimana dia bisa mempresentasikan keunggulan radionya itu sendiri. Bagaimana dia bisa mempresentasikan ini kantor saya, ini SDM saya, ini yang sedang mereka kerjakan, ini peralatannya, ini konsepnya, kreatifnya dan rencana kerja ke depannya gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, berbicara masalah marketingnya, bagaimana si marketing itu akan bisa merespon kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi contoh tadi ya, ini kendala nih buat teman-teman pengiklan nih. Saya butuh respon dari teman-teman radio. Kenapa tidak dicoba sesuatu sistem yang simple tentang masalah bukti siar? Jadi bukti siar itu diprogramkan aja. H+7 tiap bulan sudah terdeliver dengan baik, jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Kemudian masalah komunikasi, masalah diskusi dilakukan dengan lebih intens gitu. Nah, masalah ada
kendala, masalah ada hal-hal yang menyebabkan kegiatan aktivitas terganggu, itu masalah biasa, realis, iya kan, normatif. Jadi yang penting adalah diskusinya kan terbuka. Contoh misalkan nih Mas Budi ya, kemarin ada dengar kita menghubungi sebuah stasiun, tiba-tiba stasiun itu merespon, maaf per bulan ini radio kita tidak siaran. Aduh. Saya tanya, sejak kapan tidak siaran? Kenapa itu nggak direspon sebelumnya gitu kan? Nah hal-hal itu penting buat kita untuk membangun trust tadi kan. Gitu Mas Budi. Iya, memang nih Mas Rial masih jadi PR kami orang radio. Ya kan? Karena orang radio itu mohon maaf nih, saya juga ada orang radio. Kadang gengsinya Mas Rial tinggi. Iya. Itu juga yang kadang masih kita lagi belajar bagaimana untuk mengurangi gengsi itu. Jujur aja gitu. Kan ada forum-forumnya ya. Iya, contohnya yang tadi Mas Rial bilang, ya kalau kita bilang oke, radio gua off, radio gua ngurangin jam siaran, radio gua ngurangin power, nggak usah gengsi. Nggak usah gengsi, iya kan? Betul. Kan alasannya juga harus punya alasan yang pas, iya. Betul. Apalagi di masa pandemi ini, menurut saya hampir semua industri mengalami persoalan yang tadi gitu. Betul. Saya jadi ingat nih Mas Rijal, kata pengusaha ngetop, pengusaha nasional nih Mas Rijal, tapi saya nggak mau sebutin namanya, nanti promosi lagi. Sebenarnya adalah katanya beliau, orang yang menang itu bukan orang yang pinter, bukan orang yang sekolahnya tinggi, katanya bukan itu Mas Rijal. Tapi adalah orang yang bisa beradaptasi, dialah yang akan jadi pemenang. Iya. Beliau bilang begitu. Bagaimana menurut Mas Rijal? Setuju. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman, dan ini suatu pembuktian gitu ya. Ya kita kan bergaul sama siapa aja, ada orang pinter, ada orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi banyak yang sukses, orang yang biasa-biasa tapi semangatnya luar biasa. Dan dia mengikuti terus gitu, dia belajar terus. Saya punya teman sekarang udah ada yang jadi profesor, yang jadi dokter, padahal dulu biasa-biasa aja, tapi dia punya semangat. Ada teman saya bilang gini, kita belajar berlima nih, satu grup, 4 dapat universitas negeri, 1 enggak. Yang satu bilang, gua akan kalahin lo semua. Bener loh. Sekarang terbukti kenapa? Karena dia udah S3, kita semua masih S1. Luar biasa ya. Iya, karena dia bilang dengan kegagalan itu dia terpacu bahwa gua akan kalahin kalian ya. Bener. Dan terbukti sekarang dia jadi orang hebat. Yes. Luar biasa. Semangat kan. Siap. Bukan kepintaran. Iya. Jadi setuju kata pengusaha tadi ya Mas Rijal, adaptasi itu yang akan jadi pemenang ya. Benar. Begitu juga dengan pandemi ini kita harus bisa beradaptasi. Siap. Ya, saya rasa itu Mas Rijal. Kok saya yang jadi. Berarti lucu kan ngobrol-ngobrol kita di sini, narasumbernya menjadi moderator. Terbalik ya. Tapi itu bebasnya dunia media ya Mas Budi ya. Kita bisa berbicara apa aja selama bisa bertanggungjawabkan. Ya. Betul. Sama dengan tagline-nya Radio Bright Mas Budi. Bebas bicara, bebas tertawa. Kita tertawa bebas, kita berbicara bebas, tapi isinya bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Semoga. Writers, kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam tanpa terasa dan tanpa jeda. Luar biasanya. Tanpa jeda iklan. Ya kan? Awalnya tegang, berkeringat, sekarang lepas. Paling bisa deh. Writers, itulah bincang-bincang saya sama Mas Budi selaku owner dari Radio MGT Bandung. Bincang-bincang santai, mungkin kurang bermanfaat, tapi mudah-mudahan bisa membawa faedah buat kita semua. Yang tidak bermanfaat dibuang, yang bisa jadi manfaat, mari kita diskusikan bareng-bareng. Amin. Intinya bagaimana kita tetap membangun dunia radio tetap eksis dan dunia radio tetap maju sampai ke depan. Amin. Ya, setuju Mas Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.